Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru PAI seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Riko Oktaviardi SPD. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa mengaplikasikan aplikasi penilaian AKPAI digital untuk memudahkan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, baik itu membuat soal, membuat paket soal, atau mengujikan soal ke siswa dengan aplikasi AKPAI digital ini. Yang pertama, kalau Bapak Ibu belum punya akunnya, belum punya aplikasinya, silakan download secara gratis di Play Store. Kalau sudah, kita buka aplikasinya. Di sini kita masukkan email. Email yang kita masukkan itu adalah email KTA kita ya. Contohnya di sini saya akan memasukkan email saya. Lalu kita masukkan password ya. Oke, kita sudah masuk kepada akun saya. Jadi Bapak Ibu, inilah tampilan dari aplikasi AKPAI digital penilaian. Nah, di sini kita bisa lihat dari berandanya ya. Dari atas kita lihat ada ikon lonceng, di sini ada pemberitahuan. Nah, di sini kalau kita membuat soal, lalu soal itu dikerjakan oleh siswa kita atau soal kita dibagikan oleh teman-teman kita yang lain, maka akan muncul pemberitahuannya di sini. Ya. Kemudian ranking, kalau ranking ini masih dalam tahap konstruksi ya Bapak Ibu, masih dikembangkan aplikasinya. Kemudian di sini ada butir soal. Nah, inilah teman-teman kita yang sudah membuat butir-butir soal. Nah, kita terbantu Bapak Ibu dengan aplikasi ini, kita bisa mengambil referensi soal sebanyak-banyaknya yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Contohnya kita klik satu ya. Ya, kita klik satu soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman kita ini. Ya, ini contohnya. Soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Kemudian juga ada paket soal. Paket soal ini soal-soal butiran soal yang sudah jadi paket. Nah, ini dia contohnya. Kita buka salah satu ya. Kita buka contohnya ini. Kita kembali, kita lihat contoh yang lain. Kita buka paket soal, kita ambil contohnya ini ya. Oke, kita ambil contohnya ini. Di sini ada 5 soal ya, 5 soal. Nah, di sini ada soal-soal yang telah dibuat oleh guru-guru kita. Ini ada soalnya, ada pilihannya, nanti siswa kita tinggal menjawab. Ya, ini review soal, contoh soal yang sudah dibuat oleh teman-teman guru kita yang lain. Lalu bagaimanakah cara kita membuat soal tersebut? Langkah pertama, kita harus membuatnya dengan membuat butir soal. Caranya kita klik ikon tambah ini ya. Sudah kita klik, lalu kita buat lagi soalnya. Ya, kita masukkan kelas. Misalnya kelas yang akan kita pilih ada kelas 7 SMP. Kita masukkan kompetensinya apa. Misalnya kita hanya mengujikannya di level pengetahuan dan pemahaman. Oke, KD-nya apa KD kita? Lalu kita masukkan KD kita. Contohnya saya akan memasukkan KD tentang pembelajaran sholat berjamaah. Ya, apa KD-nya? Contohnya memahami ketentuan sholat berjamaah. Ya, Bapak Ibu bisa ketik atau bisa memakai speaker. Yang kedua, materinya apa? Tentang contohnya sholat berjamaah. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ya. Oke, indikatornya apa? Oke, indikatornya apa? Coba kita buat sebagai contoh ya. Menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Kita ke bawah lagi. Menjelaskan syarat-syarat mendirikan sholat berjamaah. Mungkin ada lagi, kita buat lagi. Menjelaskan makmum masbuk.
Oke, ini Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kita klik lanjut. Oke, selanjutnya kita tambahkan butir soal. Kita klik ini. Kita pilih apakah soal yang akan kita buat pilihan ganda atau uraian atau jawaban singkat. Kita pilih pilihan ganda. Di sini saya mencoba membuat soal. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Coba kita ketikkan atau juga pakai post-it juga bisa. Jumlah makmum dalam sholat berjamaah paling sedikit adalah. Oke, ini contoh. Kita buat jawaban pertamanya 2 orang. Kita tambah butir jawabannya. 1 orang. 3 orang. Tambah lagi Bapak Ibu. Kalau di SMP opsinya sampai D ya. 4 orang. Oke. Kalau misalnya sudah, lalu kita bisa memilih jawaban yang benar sebagai kuncinya. Misalnya kita pilih 2 ya. Kita pilih 2. Oke, sudah. Kalau Bapak Ibu ingin menambah soal lagi, klik butir tambah butir soal. Lalu pilih lagi apakah pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Kita ambil soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2. Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding sholat sendirian, yaitu titik-titik. Oke, kita tambahkan jawabannya di sini. 17 derajat. 27 derajat. 'Oke, kita tambahkan lagi butir jawabannya. 37 derajat. Nah, ini agar Bapak Ibu tidak repot menulis, dengan voice note saja juga bisa ya. 47 derajat. Oke Bapak Ibu. Ya, contoh ini saja dulu ya. Kita sudah buat 2 soal. Kita pilih jawaban yang betul ini ya. 27 derajat. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah siap membuat butir soal, kita klik lanjut. Ya, lalu kita klik terbitkan. Oke, kita menunggu menerbitkan soal. Nanti soal kita akan berhasil diterbitkan dan akan muncul di bagian atas ini. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini muncul soal kita. Ya, ini soal kita yang sudah kita buat tadi. Kalau kita ingin membuat paket soal, nah, kita klik ini. Yang bagian tanda tambah yang ada 0 di atas ini. Ini paket soal yang sudah pernah saya buat. Kita klik yang bagian ini, ya. Kita klik bagian ini. Nah, ini paket soal yang sudah saya buat dan sudah saya ujikan. Ya, 2 sesi. Artinya 2 orang yang sudah mengerjakan soal saya. Bagaimana cara membuat paket soal tadi? Paket soal tadi dibuat dengan butir-butir soal yang sudah kita buat tadi. Contohnya kita klik ini ya, yang ikon tambah dengan ada tanda 0 di atas ini. Ya, kita tambahkan ya, kelasnya kelas berapa. Seperti tadi, kita tambahkan kelas 7 SMP. Kompetensinya apa? Pengetahuan ya. Kemudian nama kegiatan. Kita pilih apakah penilaian harian, penilaian tengah semester. Nah, kita pilih penilaian harian ya. Kemudian topiknya apa? Topiknya tadi adalah tentang sholat berjamaah. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kalau sudah siap, kita pilih tahun pelajaran. Misalnya di sini sudah 2021-2022. Contohnya semesternya semester berapa? Semester gasal misalnya, atau semester genap. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita tambah soal.
Nah, kita bisa memilih soal kita sendiri tadi atau soal teman-teman yang lain. Ya, atau soal dari bapak-bapak, ibu guru yang lain yang sesuai dengan materi kita. Ya, kita pilih ya. Contohnya kalau kita ingin memilih dari soal yang kita buat tadi, kita klik soal kita, nanti akan muncul. Nah, kalau kita ingin memilih soal ini masuk ke dalam paket soal, kita pilih soal 1. Ya, dia berhasil ditambahkan kerakit soal katanya. Pilih lagi untuk soal nomor 2, pilih soal ya. Nah, berhasil ditambahkan kerakit soal. Kalau sudah, kita klik lanjut. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, ini dia soal kita paketnya. Kalau sudah siap ya, seandainya Bapak Ibu ingin menambah lagi, klik tambah soal, atau bahkan kalau sudah siap, klik saja lanjut lagi ya. Klik lanjut. Kemudian apakah Anda yakin diterbitkan? Kalau kita sudah yakin, kita terbitkan. Oke, nah langsung Bapak Ibu akan muncul di bagian paket soal ini nanti. Soal kita sudah berhasil diterbitkan di paling atas ya. Nah, ini dia sedang loading. Nah, ini soal kita tadi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa mengambil paket soal dari teman-teman kita ini dengan cara klik titik 3 ini, ikon titik 3. Kita bisa pilih unduh atau bahkan kita bisa bagikan ke akun siswa kita. Kalau kita bagikan ke siswa kita, maka akan terlihat oleh siswa kita nanti soal-soal yang akan kita bagikan. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengunduh dan mengujikannya secara langsung, kita juga bisa. Ya, nanti kalau soal kita yang dibagikan oleh teman-teman kita akan muncul pemberitahuannya di sini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita mengujikannya kepada siswa kita? Soal yang sudah kita buat tadi. Kita klik ikon ini lagi. Kita klik ini. Nah, ini soal kita tadi ya. Ini soal kita tadi, paket soal kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu mengujikannya? Nah, kalau ingin mengujikan soal ini kepada siswa-siswa kita, maka kita harus mengcopy kode ini. Ya, kita copy kode ini. Kalau sudah, kita kirimkan ke WhatsApp grup kelas dari siswa-siswa kita. Nah, nanti siswa kita akan membuka akunnya dan mengerjakan soal, lalu mereka akan memasukkan kode soal. Contohnya, saya contohkan, misalnya di sini saya sudah punya akun siswa, ya, akun siswa. Contohnya di sini Arini, ya. Cara Arini mengerjakan soal itu adalah mereka memilih ikon ini, kemudian mereka klik kerjakan soal. Nah, nanti ditambah paket soal ini, mereka klik. Disinilah nanti masukkan kode yang kita berikan tadi, ya, kita berikan tadi. Nah, oke, kemudian mereka kerjakan. Ya, oke. Karena Arini sudah pernah mengerjakan soal ini tadi, maka dia otomatis tidak bisa lagi dikerjakan. Oke Bapak Ibu, nah, itu caranya kalau di akun siswa ya. Kita kembali kepada akun penilaian. Nah, itulah modul kita tadi. Kalau kita ingin mengujikan modul kita kepada siswa dan siswi kita, kita kembali ke akun kita tadi. Kita ambil paket soal. Ya, kita ambil paket soal. Kemudian kita coba klik ini. Kemudian coba kita bagikan ke siswa. Klik bagikan ke siswa. Bisa juga kita set latihan mandiri. Jadi siswa-siswa lain seluruh Indonesia bisa mengerjakan latihan atau soal yang kita buat. Kita bagikan ke siswa. Ya, contohnya kita aktifkan ya mereka. Aktifkan set timer jika kita mengerjakan soal. Artinya kalau kita aktifkan ini akan diatur waktunya, berapa waktu ujian kita, berapa waktu siswa dalam mengerjakan soal ini, misalnya 120 menit. Oke. Misalnya ini, aktifkan tanggal berlaku soal untuk soal seperti ketika Anda ingin membuat soal ujian yang hanya bisa diisi dibuka pada hari jam tertentu. Jikalau kita aktifkan ini, maka anak-anak hanya bisa mengerjakan sesuai dengan jam yang sudah kita tetapkan. Aktifkan untuk mengunci soal. Kalau kita aktifkan ini, ya, kalau kita aktifkan ini, anak-anak nanti tidak bisa melihat jawaban. Kalau dia keluar aplikasi lalu masuk lagi, mereka akan diminta kode kelas. Nah, kalau kita aktifkan itu tadi, maka kita buat kode kelas di sini. Ya,
bisa mencontek ketika mengerjakan soal. Kemudian di sini kita bisa menulis sesuatu untuk murid, misalnya selamat bekerja. Ya. Lalu nanti baru kita bagikan. Ya, bagikan. Kalau kita aktifkan ini misalnya pada kelas kita 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita aktifkan untuk mengunci soal misalnya. Kunci penilaian misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kode kelasnya kita buat dia kelas 7 misalnya ya. Contohnya kalau sudah kita bagikan. Kita klik bagikan. Oke, di sini muncul kode soal kita nanti. Inilah yang akan kita salin, kita berikan ke grup, lalu diminta anak-anak untuk memasukkan kode ini. Baik ya Bapak Ibu, nanti dia akan muncul di sini. Soal yang sudah kita bagikan tadi, dia akan muncul di sini. Di sini karena sedang loading, nah di sini muncul kan soal yang sudah kita buat tadi. Di sini di profil kita bisa lihat. Nah, di sini kita sudah membuat 2 paket soal, termasuk soal yang sudah saya kerjakan tadi. Baik Bapak Ibu, itulah cara agar kita bisa membuat soal, butir soal, lalu membuatnya menjadi paket soal dan memberikannya kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu, sekian tutorial saya hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, berikan tanda like, comment, and share. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.